Teman-teman pasti pernah merasakan konflik antara hati dan juga logika. Logikanya tahu kalau Ini orang nih, salah nih kalau dekat sama kita. entah karena beda agama atau suku yang beda sehingga orang tuamu melarang, atau status ekonomi sosial yang beda sehingga mungkin ada konflik dan lain sebagainya. Pokoknya beda. Secara logika kayaknya nggak bisa nih. Tapi aku sudah terlanjur mencintainya. Pernah ngalamin kayak gitu. Itu konflik yang banyak ditemukan antara hati dan logika. Seakan-akan hati alias emosi, perasaan, itu bertentangan dengan logika kita. Cara kita berpikir yang logis harusnya tuh nggak mengandalkan emosi atau perasaan, gitu nggak sih? Seakan-akan dua ini bertolak belakang. Saya mau ngasih informasi atau obrolan tentang emosi dan juga logika dan bagaimana kita menengahinya. Penasaran? Lihat bumper dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Saya seorang psikiater dan juga traumaterapis. Hari ini kita mau ngobrolin soal logika dan emosi. Berapa banyak di antara kita yang menganggap kalau dua hal ini bertolak belakang? Saya, kamu, banyak. Dan bukan cuma itu saja. Kalau di dunia medis, kita mengenal, kami, dokter, mengenal yang disebut dengan Cartesian dualism. Apa itu Cartesian dualism? Cartesian dualism itu intinya begini. Dokter itu belajar dalam konsep atau dalam framework bahwa jiwa dan tubuh itu dua hal yang berbeda. Itu kenapa kalau kita lagi stres lalu pergi ke dokter, jawabannya sederhana, jangan stres. Seakan-akan tuh ya udah gitu, tinggal disuruh aja. Atau kalau kita pergi ke dokter karena misalnya diabetes atau hipertensi, kita nggak ditanya riwayat trauma masa lalu atau proses tumbuh kembang ada kekerasan atau tidak. Nggak ditanya, walaupun data dari penelitian menunjukkan kalau trauma masa lalu, tumbuh kembang yang bermasalah, ketidakhadiran orang tua, dan lain sebagainya, proses psikologis di belakang itu mempengaruhi entah gula darah ataupun tensi darah. Tapi nggak pernah ditanya. Kenapa? Karena buat dokter, ya yang berpengaruh itu badan saja. Bagaimana pembuluh darahnya, bagaimana penyakit yang menyertai, bagaimana pola makan, yang mana memang itu semua memang berpengaruh. Tapi emosi dan perasaan dan proses psikologis itu diabaikan semua. Karena Cartesian dualism ini. René Descartes yang namanya dipakai dalam Cartesian dualism dari kata Descartes, Descartes tulisannya, itu yang dijadikan sosok untuk menggambarkan pemisahan antara tubuh dan jiwa, pikiran dan perasaan. Terpisah aja gitu. Yang mana sebenarnya ini bukan ide Descartes awalnya. Seakan-akan Descartes yang bilang bahwa tubuh dan jiwa itu terpisah. Enggak juga sih sebenarnya. Dari zaman Yunani juga udah banyak yang ngomongin ini. Cuma entah kenapa disandingkan namanya itu dengan Descartes. Kalau pernah dengar kata-kata Descartes yang terkenal itu cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Gitu. Jadi yang nggak bisa mikir, yang otaknya nggak ada berarti nggak ada. Bercanda. Nggak gitu. Oke, kembali. So, ada pemisahan yang besar antara tubuh dan jiwa, ada yang pemisahan yang besar antara pikiran dan perasaan. Tapi pertanyaannya, apakah sebegitunya? Apakah realitas sains sekarang yang ditemukan itu sebegitunya? Ada sebuah buku yang sangat saya suka, ditulis oleh salah satu penulis yang saya kagum banget, Antonio Damasio. Judul bukunya Descartes Error. Cari aja, bukunya bagus banget. Buku ini menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya proses logika yang kita agung-agungkan dan emosi ini sebenarnya bukan dua hal yang benar-benar terpisah. Tubuh dan jiwa itu bukan dua hal yang benar-benar terpisah. Itu salah menganggapnya terpisah. Kalau kita berasumsi cara mengambil keputusan terbaik adalah hanya dengan logika, nggak boleh melibatkan emosi, saya bocorkan. Itu salah. Dalam buku itu ada sebuah kisah tentang sebuah klien, nama samaran. Kalau nggak salah namanya Elliot. Elliot ini punya brain tumor atau tumor otak yang mengganggu atau merusak area otak yang sebutannya ventromedial prefrontal cortex. Ribet ya. Intinya ventromedial prefrontal cortexnya rusak karena brain tumor. Apa yang terjadi pada Elliot? Setelah ventromedial prefrontal cortexnya rusak, Elliot tampak seperti biasanya. Dia bisa mikir, analisisnya bagus, pertimbangannya bagus, ngobrol juga lancar, seperti tidak ada yang berubah kecuali satu hal. Kalau dia lagi ngerjain tugas, dia nggak bisa nyusun skala prioritas. Jadi kalau tiba-tiba ada hal lain masuk, dia bisa ngerjain yang lain dulu tuh. Tugas utamanya ketinggalan. Kalau ada sesuatu yang harus ngambil keputusan, dia bingung tuh. Lama banget mikir, nggak diambil-ambil keputusannya.
Kalau ada sesuatu yang ganggu hatinya atau rasanya nggak nyaman, marah, bisa impulsif aja tuh, meledak marahin orang. Yang terganggu adalah practical reasoning. Apa yang terjadi kemudian pada Elliot? Ya betul, dia dipecat, akhirnya nggak punya kerjaan, akhirnya diceraikan istrinya karena ya berantakan hidupnya. Dia nggak bisa ngambil keputusan, dia nggak bisa nyusun keuangan, ditipu oleh orang-orang yang manfaatin kerusakan otaknya, akhirnya kena scam duitnya hilang, jadi bangkrut, jatuh miskin. So Elliot kena masalah itu semua. Padahal logikanya jalan, mikirnya jalan. Pertanyaannya, kenapa? Kan dia bisa mikir. Harusnya ketika teman-temannya ngasih tahu, ini scam, jangan diambil. Tapi tetap diambil. Kenapa? Kan dia bisa mikir. Logikanya adalah, kalau seseorang bisa mikir, berarti ya udah dong, dia bisa ngambil keputusan dong kan. Kalau emosinya yang justru terganggu, rusak terganggu, dan dia bisa mikir logis, harusnya dia baik-baik saja. Sedikit informasi, ketika ventromedial prefrontal cortex-nya rusak, Elliot jadi sulit merasakan perasaan sekunder. Apa itu perasaan sekunder? Perasaan yang lebih kompleks, perasaan yang lebih rumit. Perasaan primer tuh kayak marah, sedih, takut, kayak jijik. Itu perasaan primer. Dan kalaupun dirasakan, biasanya oleh Elliot, si klien dalam kasus buku tadi, itu cuma pendek. Jadi dia kesannya kelihatan marah sebentar, marahnya hilang, netral. Sedih sebentar, sedihnya hilang, netral. Cepat sekali. Itu emosi primer. Emosi sekunder adalah emosi yang butuh dipelajari lebih lama. Misalnya, saya kalau ngelihat ular kan harusnya takut ya. Ngelihat ular takut bisa saja itu emosi primer. Tapi emosi sekunder bisa jadi bahagia. Kenapa bahagia? Misalnya waktu jalan-jalan ke kebun binatang pertama kali bersama ayah dan ibu, saya melihat ular. Otak kita mengasosiasikan antara ular dan bahagia. Selanjutnya ketemunya pas pariwisata di sekolah. Bahagia lagi. Selanjutnya ketemu pas lagi di pet shop, ketemu ular, dan kita lagi ngobrol-ngobrol sama pemilik ularnya dan dikenalin dengan happy-happy, bahagia. So one day dia jadi herpetologist atau ya ilmuwan yang ngelihat reptil. Ngelihat ular yang paling pengen dia lihat, bahagia lagi. So otak menangkap dan menyusun komponen-komponen tadi menjadi ular sama dengan bahagia. Nah itu emosi sekunder. Dia disusun oleh pengalaman yang lebih kompleks dan dari layer ke layer. Emosi primer adalah emosi yang spontan. Pada kerusakan ventromedial prefrontal cortex, yang rusak adalah emosi sekundernya. Karena di situ lokasi quote-unquote penyimpanan emosi sekundernya. Sementara emosi primernya nggak terganggu. So harusnya, logikanya, sebenarnya pengambilan keputusan nggak bermasalah dong. Kan yang bermasalah area emosional pada Elliot. Jawabannya sayangnya tidak. Waktu penulis Antonio Damasio ini wawancara terhadap Elliot, dia wawancara tentang kapan kira-kira wawancara selanjutnya ini dilaksanakan. Dia ngobrol aja. Dia ngasih 2 tanggal, yang sebenarnya tanggal itu berdekatan, dan tanggal itu sebenarnya ya sama aja, orang si Elliotnya juga nganggur kan dia udah nggak kerja lagi. Jadi sebenarnya ini tanggal yang biasa aja, dan dia harusnya bisa milih. Pada saat dia ditawarkan 2 tanggal ini, yang menarik adalah dia diam. Seperti mempertimbangkan semua hal. Kalau hari Senin mungkin nanti hujan, mungkin macet. Kalau hari Kamis nanti mungkin janjiannya jam berapa, selanjutnya ada agenda apa. Tapi hari Senin begitu terus. Dan Antonio Damasio, peneliti di sini, penulis di sini, pengen ngeliat ini seberapa lama sih. Jadi dia menahan diri untuk nawarin tanggal selain 2 itu. Nentuin keputusan, dia diem. Sampai 30 menit berlalu, tidak ada keputusan yang diambil. Menarik? Betul. Sampai si penulisnya yang bete dan dia bilang, udah deh di tanggal ini aja. Apa yang dilakukan Elliot pada saat ditentuin tanggalnya? Dia bilang, oke, that's fine. Dan dia pergi. Artinya sebenarnya itu keputusan gak penting-penting banget. Karena dia sampai bisa bilang, oke, that's fine. Lu artinya kan tanggal manapun sebenarnya gak apa-apa dong. Dipilih ngasal aja juga bisa. Tapi kenapa pengambilan keputusannya sangat lama? Begini rekan-rekan, dan ini yang banyak kita nggak sadari. Pengambilan keputusan kita sebenarnya sangat dipengaruhi emosi sekunder. Misalnya ada 2 pilihan. Kita sering banget loh dipilihkan 2 pilihan. Yes or no, left or right, atau pilih burger atau pilih ayam. Kita sering banget dipilihkan 2 pilihan. Apa yang kemudian memilihkan? Sayangnya sebenarnya itu bukan logika kita. Karena kalau itu logika, akan sangat banyak waktu yang kita habiskan seperti Elliot. Mempertimbangkan hujan, atau macet, atau jadwal selanjutnya. Tapi cuma mempertimbangkan, dan itu takes a lot of energy, takes a lot of time, yang most of the time kita nggak punya waktu untuk nunggu pertimbangan logis dari itu semua. Artinya, logika saja tidak bisa mengambil keputusan.
Yang mengambilkan kita keputusan sebenarnya emosi. Pilih Android atau iPhone, milihnya pakai apa? Pakai emosi, bukan pakai logika. Logika kita sertakan setelahnya. Jadi ditambah-tambahin tuh muatan logisnya. Tapi sebenarnya yang memilih kan adalah emosi sekunder. Mana yang membuat kita lebih nyaman, mana yang membuat kita lebih tidak nyaman. Itu yang kita pilih. Sehingga adalah sangat keliru kalau kita menganggap pengambilan keputusan itu harus pakai logika murni. Karena justru kalau kita cuma pakai logika murni, kita nggak bisa milih. Pemilihan keputusan most likely justru karena emosi. Problemnya, emosi kita, lihat di video sebelumnya tentang emosi kita itu sangat dipengaruhi dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Yang kalau pembelajaran sebelumnya salah, maka emosi kita pada saat ini juga jadi salah. Akhirnya pengambilan keputusannya juga jadi salah. Sebenarnya bukan masalah emosinya, tapi pembelajarannya yang membuat emosi kita jadi salah. Mari hentikan perdebatan antara logika versus emosi, karena sebenarnya kedua hal ini intertwine, saling menyatu, membuat kita melakukan dengan cepat dan tepat keputusan atau tindakan atau pilihan yang kita lakukan saat ini. Nggak ada yang salah dengan emosi. Kalau pembelajarannya salah, maka pembelajarannya yang salah. Dan itu kenapa terapi dilakukan. Tapi bukan berarti emosi adalah musuh, atau emosi adalah sisi buruknya, atau emosi adalah sisi lemah manusia. Enggak. Justru emosi adalah yang membuat manusia bisa bergerak efisien, milih dengan cepat. Kita nggak mungkin menghabiskan 30 menit cuma buat milih hari mana meeting selanjutnya. Nggak, kita nggak punya waktu sebanyak itu. So, mari hentikan perdebatan antara logika versus emosi, karena sebenarnya dua hal itu saling bekerja sama. Dan kenapa misalnya seakan-akan mereka berkonflik? Logikanya adalah harusnya saya putus dengan pasangan ini tapi saya masih sayang. Sebenarnya ada dua emosi yang bertabrakan di sana. Ada emosi takut karena ini orang berbahaya untuk saya, tapi ada emosi sayang sehingga saya masih mau melekat, kan gitu. Atau takut dan takut. Takut kalau pisah nanti dia nyakitin saya, takut kalau keluar dari sini saya sendirian gitu misal. So, bisa saja justru yang mengganggu kita itu bukan logika sama emosi, tapi sebenarnya emosi dan emosi. Karena yang ngambilin keputusan kita adalah emosi sekunder. Gitu, kalau kamu ngerasa penjelasan ini masuk akal dan mencerahkan untukmu, karena kamu baru tahu bahwa sebenarnya ngambilin keputusan itu emosi, dan kalau justru logika murni, kita nggak bisa ngambil keputusan, ngambil pilihan, boleh dong video ini di-share atau di-like atau klik tombol subscribe supaya nggak supaya gimana-gimana sih ya, supaya rame aja gitu yang nonton, sampai banyak orang yang belajar sama-sama di sini. Gitu sih. Thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.